Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelty Juliana Sahira, NIM E1S1222023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang the multilayer perceptron and backpropagation. Nah, di mana sebuah multilayer perceptron atau MLP terdiri dari satu lapisan input yang berfungsi meneruskan data secara langsung, satu atau lebih lapisan tersembunyi yang terdiri dari neuron berbasis fungsi aktivasi, serta satu lapisan output yang juga terdiri dari neuron serupa. Nah, lapisan-lapisan yang berada dekat dengan input disebut sebagai lower layers atau lapisan bawah, sedangkan lapisan yang mendekati output disebut upper layers atau lapisan atas. Nah, setiap lapisan kecuali lapisan output memiliki satu neuron bias dan semuanya terhubung penuh ke lapisan berikutnya. Nah, artinya setiap neuron pada satu lapisan akan terhubung ke semua neuron di lapisan selanjutnya. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar ini. Nah, gambar ini adalah arsitektur dasar dari sebuah multilayer perceptron atau MLP. Nah, di sini pertama bagian bawah. Nah, di sini terdapat lapisan input yang menerima dua buah masukan, yaitu X1 dan X2. Nah, bagian ini input layer menerima dua masukan, yaitu X1 dan X2. Nah, lapisan ini hanya meneruskan data ke lapisan berikutnya tanpa melakukan proses perhitungan. Nah, selanjutnya untuk lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, pada gambar ini terdapat empat neuron tersembunyi yang menerima input dari semua neuron di lapisan sebelumnya. Ini 1, 2, 3, 4. Dia menerima terdapat 4 neuron tersembunyi yang menerima input dari semua neuron di lapisan sebelumnya. Nah, di sini termasuk satu neuron bias yang bernilai tetap 1. Nah, setiap neuron akan menjumlahkan masukan yang diterima, lalu mengaktifkan hasilnya menggunakan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Nah, yang paling atas terdapat lapisan output yang menghasilkan akhir dari jaringan. Nah, di sini terdapat 3 neuron output. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, di sini yang masing-masing neuron itu juga menerima masukan dari semua neuron lapisan tersembunyi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semua lapisan terhubung penuh, artinya setiap neuron di satu lapisan terhubung ke seluruur neuron di lapisan berikutnya. Nah, koneksi ini memungkinkan jaringan belajar dari data melalui proses pelatihan menggunakan algoritma backpropagation. Nah, dan yang terakhir yaitu neuron bias yang tampak di sisi adalah bagian penting yang membantu jaringan belajar lebih fleksibel dalam menemukan pola. Nah, di sini sinyal mengalir hanya dalam satu arah dari input ke output. Jadi arsitektur ini adalah contoh kerja jaring saraf feed forward atau FNN. Nah, jika sebuah jaringan saraf tiruan memiliki banyak lapisan tersembunyi yang tersusun secara mendalam, maka jaringan tersebut disebut dengan deep neural network atau disingkat dengan DNN. Nah, bidang yang mempelajari jaringan semacam ini dikenal dengan deep learning.
Namun dalam praktiknya banyak yang menggunakan istilah deep learning bahkan untuk jaringan yang hanya memiliki satu atau dua lapisan tersembunyi atau biasa disebut shallow neural network. Di sini selama bertahun-tahun para peneliti kesulitan dalam menemukan cara yang efektif untuk melatih jaringan NLP. Namun pada tahun 1986 tiga peneliti David Malhart, Geoffrey Hinton, dan Ronald Williams memperkenalkan sebuah algoritma pelatihan revolusionary yang disebut dengan backpropagation. Nah, di mana backpropagation adalah bentuk khusus dari metode gradient descent yang bekerja dengan cara menghitung gradien atau turunan dari error terhadap setiap parameter dalam jaringan seperti bobot koneksi dan bias. Nah, menariknya backpropagation hanya membutuhkan dua langkah utama. Yang pertama forward pass, yaitu proses menghitung output berdasarkan input, dan kedua backward pass, yaitu menghitung seberapa besar kesalahan atau error dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, proses menghitung dari ini jaringan akan mengetahui seberapa besar setiap bobot dan bias harus disesuaikan untuk mengurangi kesalahan. Nah, setelah mendapatkan nilai gradien, ini proses pelatihan dilanjutkan dengan langkah-langkah gradient descent seperti biasa dan diulangi terus-menerus hingga jaringan menemukan solusi terbaiknya atau yang kita sebut sebagai konvergen. Nah, proses menghitung turunan atau gradien secara otomatis dikenal sebagai automatic differentiation atau sering disebut autodiff. Nah, dalam dunia machine learning, autodiff sangat penting karena memungkinkan model untuk mengetahui bagaimana cara memperbaiki diri saat melakukan pelatihan. Nah, ada berbagai teknik autodiff, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, teknik yang digunakan dalam algoritma backpropagation disebut dengan reverse mode autodiff. Nah, teknik ini sangat cepat dan akurat serta sangat cocok digunakan ketika fungsi yang dihitung memiliki banyak variabel input seperti bobot pada jaringan saraf dan hanya memiliki sedikit output, misalnya satu nilai error atau loss. Nah, kemudian reverse model autodiff menjadi fondasi penting dalam pelatihan jaringan saraf modern karena efisiensinya yang tinggi. Kemudian reverse Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas bagaimana algoritma
backpropagation bekerja secara langkah demi langkah. Nah, pertama di sini algoritma ini bekerja dengan menggunakan mini batch, yaitu sekumpulan data kecil dari keseluruhan data pelatihan. Misalnya, satu mini batch bisa terdiri dari 32 data sekaligus untuk melatih model dengan baik. Nah, jaringan harus melalui seluruh data pelatihan berulang kali dan setiap satu kali putaran penuh disebut satu epoch. Nah, kemudian setiap mini batch akan dikirim ke lapisan input lalu diteruskan ke lapisan tersembunyi pertama. Di sini jaringan akan menghitung output dari semua neuron untuk setiap data dalam mini batch tersebut. Nah, setelah itu hasil dari lapisan pertama dikirim ke lapisan berikutnya dan proses ini berlanjut hingga ke lapisan output. Nah, di sini inilah yang disebut forward pass, yaitu proses memprediksi output tapi semua perhitungan di tiap lapisan disimpan karena akan digunakan pada tahap berikutnya. Setelah forward pass selesai, algoritma mengukur kesalahan prediksi jaringan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fungsi loss yang membandingkan hasil prediksi dengan target sebenarnya, lalu menghasilkan nilai seberapa besar kesalahan model. Kemudian, masuk ke proses inti dari backpropagation. Nah, algoritma akan menghitung seberapa besar kontribusi setiap koneksi dalam jaringan terhadap kesalahan tersebut. Nah, ini dilakukan secara analitis menggunakan aturan rantai atau chain rule, sebuah konsep dasar dalam kalkulus yang memungkinkan kita menghitung turunan dari fungsi yang tersusun secara berantai. Nah, karena menggunakan chain rule, proses ini bisa dilakukan dengan cepat dan akurat, bahkan untuk jaringan dengan banyak parameter. Nah, untuk menghitung kesalahan atau error, pada awalnya algoritma akan menghitung seberapa besar kesalahan yang terjadi pada hasil prediksi jaringan. Nah, misalnya kalau jaringan kita salah menebak hasil, kita hitung seberapa besar kesalahan itu. Kemudian menyebarkan kesalahan ke layer berikutnya, backpropagation. Setelah menghitung kesalahan, algoritma kemudian mencari tahu dari mana asalnya kesalahan tersebut, dan ini dilakukan dengan cara membalikkan proses. Nah, kita mulai dari lapisan output akhir dan bergerak mundur mencari tahu setiap hubungan atau koneksi antar lapisan yang berkontribusi pada kesalahan tersebut. Kemudian menggunakan rantai aturan chain rule. Nah, proses pembalikan ini menggunakan prinsip matematika yang disebut chain rule yang membantu algoritma untuk tahu seberapa besar kontribusi kesalahan dari setiap koneksi antar lapisan. Kemudian selanjutnya itu mengupdate bobot jaringan dengan gradien descent. Nah, setelah mengetahui seberapa besar kontribusi kesalahan dari tiap koneksi, langkah selanjutnya adalah memperbaiki jaringan. Algoritma menggunakan gradien descent untuk menyesuaikan bobot setiap koneksi. Nah, artinya jika kesalahan pada koneksi tersebut besar, maka bobot akan diubah sedikit untuk mengurangi kesalahan. Nah, algoritma ini sangat penting sehingga ada baiknya
Untuk setiap instansi pelatihan, algoritma backpropagation pertama-tama membuat prediksi atau forward pass dan mengukur kesalahan, kemudian melalui setiap lapisan secara terbalik untuk mengukur kontribusi kesalahan dari setiap koneksi reverse pass, dan akhirnya mengubah bobot koneksi untuk mengurangi kesalahan. Itu langkah gradient descent. Nah, penting untuk menginisialisasi semua bobot koneksi lapisan tersembunyi secara acak atau pelatihan akan gagal. Nah, misalnya jika kita menginisialisasi semua bobot dan bias ke 0, maka semua neuron dalam lapisan dalam lapisan tertentu akan identik sempurna, dan dengan demikian propagasi balik akan mempengaruhinya dengan cara yang persis sama, sehingga mereka akan tetap identik. Dengan kata lain, meskipun memiliki ratusan neuron per lapisan, model kita akan bertindak seolah-olah hanya memiliki satu neuron per lapisan. Itu tidak akan jika sebaliknya kita menginisialisasi bobot secara acak, kita memecahkan SIM, cobalah dan memungkinkan perambatan balik untuk melatih tim neuron yang beragam. Nah, di sini agar algoritma ini berfungsi dengan baik, di sini penulisnya membuat perubahan utama pada arsitektur MLP. Mereka mengganti fungsi langkah dengan fungsi logistik sigmoid Z sama dengan 1 per dalam kurung 1 tambah X dalam kurung min Z. Nah, ini penting karena fungsi langkah hanya berisi segmen daftar, sehingga tidak ada gradien untuk dikerjakan. Gradient descent tidak dapat bergerak pada permukaan datar, sedangkan fungsi logistik memiliki turunan bukan nol yang terdefinisi dengan baik di mana-mana, memungkinkan gradient descent membuat beberapa kemajuan di setiap langkah. Nah, di sini faktanya algoritma propagasi balik atau backpropagation bekerja dengan baik dengan banyak fungsi aktivasi lainnya, bukan hanya fungsi logistik. Nah, berikut adalah dua pilihan populer lainnya. Fungsi tangen hiperbolik tan Z sama dengan 2 dalam kurung 2Z kurang 1, sama seperti fungsi logistik. Fungsi aktivasi ini berbentuk S kontinu dan dapat dibedakan, tetapi nilai outputnya berkisar dari min 1 hingga 1, bukan 0 hingga 1 dalam kasus fungsi logistik. Nah, rentang itu cenderung membuat output setiap lapisan kurang lebih berpusat di sekitar 0 di awal pelatihan, yang sering membantu mempercepat konvergensi. Fungsi satu linear yang fungsi satu linear yang diperbaiki lalu dalam kurung Z sama dengan max 0,Z. Fungsi relu bersifat kontinu, tetapi sayangnya tidak dapat dibedakan pada Z sama dengan 0. Kemiringan berubah tiba-tiba yang dapat membuat gradient descent memantul, dan turunannya adalah 0 untuk Z besar sama dengan 0. Namun dalam praktiknya ini bekerja
namun dalam praktiknya ini bekerja dengan sangat baik dan memiliki keuntungan karena cepat untuk dihitung, sehingga telah menjadi default 12 yang terpenting. Fakta bahwa ia tidak memiliki nilai output maksimum membantu mengurangi beberapa masalah selama gradient descent. Kita akan selama gradient descent. Nah, fungsi aktivasi yang populer beserta turunannya dapat dilihat pada gambar ini, atau grafik ini. Nah, di sini mengapa kita membutuhkan fungsi aktivasi sejak awal? Nah, sederhananya jika kita menggabungkan beberapa transformasi linear, hasilnya tetaplah transformasi linear. Misalnya jika fx sama dengan 2x tambah 3 dan gx sama dengan 5x kurang 1, maka menggabungkan kedua fungsi linear ini kedua fungsi linear ini akan menghasilkan fungsi linear lainnya, itu f gx sama dengan 2 dalam kurung 5x kurang 1 tambah 3 sama dengan 10x tambah 1. Jadi tanpa adanya non-linearitas antara lapisan, bahkan dengan banyak lapisan dalam jaringan, hasilnya tetap setara dengan satu lapisan saja dan tidak akan memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, sebaliknya dengan fungsi aktivasi non-linear yang cukup besar dan jaringan neural dalam atau DNN, secara teori kita dapat mendekati fungsi kontinu apapun. Nah, pada gambar ini bisa dilihat grafiknya. Sini adalah beberapa fungsi aktivasi penting dalam neural network dan kenapa turunannya juga penting. Nah, di sini kita lihat grafik fungsi aktivasi. Ini adalah cara otak buatan kita atau neuron dalam neural network memutuskan apakah akan atau tidak berdasarkan input yang diterima. Nah, di sini dapat dilihat grafiknya. Nah, garis merah di sini, yang ini. Nah, garis merah adalah step function. Ini fungsi aktivasi yang paling sederhana. Kalau input di atas 0, hasilnya 1. Kalau tidak, 0. Tapi sayangnya ini tidak bisa digunakan dalam pelatihan karena tidak punya turunan. Nah, sedangkan di sisi kanan turunannya adalah garis yang ini. Turunannya adalah garis datar 0. Nah, kemudian untuk garis hijau yang ini adalah sigmoid function. Nah, bentuknya harus seperti huruf S, cocok untuk output probabilitas, tapi yang mempunyai kelemahan saat input sangat besar atau sangat kecil, gradiennya mendekati 0, yang disebut dengan vanishing gradient. Yang ini. Kemudian untuk garis biru adalah time function. Nah, garis biru ini time function mirip dengan sigmoid, tapi hasilnya antara 1 sampai 1. Nah, ini sering lebih baik dari sigmoid karena outputnya terpusat di 0, tetap punya masalah vanishing gradient. Kemudian garis ungu putus-putus adalah ReLU atau Retrieval Linear Unit. Nah, ini salah satu yang paling populer. Nah, kalau input negatif hasilnya
0 kalau positif hasilnya sama dengan input. Turunannya sangat sederhana dan efisien, nah cocok untuk deep learning. Nah, kemudian untuk grafik di sisi kanan, nah grafik turunan dari fungsi-fungsi di ini hanya menunjukkan seberapa cepat fungsi berubah, penting untuk proses pelatihan dengan backpropagation. Nah, di sini meskipun fungsi step terlihat simpel atau sederhana, fungsi seperti relu dan tan jauh lebih berguna untuk melihat jaringan saraf karena turunan mereka bisa dihitung dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu regression MLPS. Nah, di sini bagaimana kita akan membahas bagaimana MLP atau multi-layer perceptron bisa digunakan untuk tugas regresi. Nah, di sini misalnya kita akan memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur seperti luas tanah, jumlah kamar, dan lokasi. Nah, di sini kita cukup menggunakan satu output neuron untuk menghasilkan satu nilai harga rumah yang diprediksi. Nah, bagaimana kalau kita perlu memprediksi lebih dari satu nilai sekaligus? Nah, itu namanya multivariate regression. Nah, contohnya kalau kita ingin mencari titik tengah objek di dalam gambar. Nah, di situ kita butuh dua angka, koordinat X dan Y. Jadi, kita butuh dua output neuron. Nah, di sini kalau kita juga mau membuat bonding di sekeliling objeknya. Nah, kita harus prediksi lebar dan tinggi objek. Totalnya sekarang jadi 4 output neuron, X, Y, lebar, dan tinggi. Nah, jadi intinya jumlah output neuron dalam MLP menyesuaikan dengan jumlah nilai yang ingin kita prediksi dalam regresi. Nah, bagaimana cara menyusun MLP atau multi-layer perceptron untuk tugas regresi? Nah, saat kita membuat MLP untuk prediksi nilai seperti harga, ukuran, atau posisi, biasanya output neuron tidak perlu menggunakan fungsi aktivasi apapun. Kenapa? Supaya outputnya bisa bebas bernilai berapapun, termasuk negatif. Nah, tetapi kalau kita ingin hasil prediksinya selalu positif, kita bisa pakai relu di output layer. Atau jika kita ingin yang lebih halus dari relu, kita bisa pakai soft plus. Nah, dengan untuk nilai rumus solve plus sendiri yaitu Z sama dengan log 1 tambah X kali Z. Nah, kenapa nilai Z negatif? Hasilnya mendekati 0, tapi kalau Z positif hasilnya mirip Z. Nah, kalau kita ingin output berada dalam rentang tertentu, misalnya 0 sampai 1, kita bisa pakai fungsi aktivasi logistik atau sigmoid. Atau kalau mau dari min 1 sampai 1, gunakan fungsi tang, tapi label targetnya juga harus diskalakan ke rentang yang sesuai. Nah, terakhir untuk fungsi loss-nya biasanya kita pakai mean square error atau MSE, tapi kalau datanya banyak outlier bisa ganti ke mean absolute error atau MMI atau gabungan keduanya dengan mobile loss, cocok buat data yang
agak banyak. Nah, homework loss salah satu fungsi loss terbaik untuk tugas regresi. Nah, apalagi kalau datanya punya outlier. Jadi, Hubble loss itu semacam gabungan antara dua fungsi loss yang sering dipakai, yaitu MSE baik untuk akurasi dan MAE tahan terhadap outlier. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, kalau errornya kecil, lebih kecil dari ambang batas delta, biasanya 1, maka Hubble loss berperilaku seperti MSE, yaitu kuadratik. Ini membantu proses pelatihan jadi lebih cepat dan akurat. Tetapi kalau errornya besar, lebih dari delta, maka dia berubah jadi linear, mirip MAE. Ini membuatnya tidak terlalu terpengaruh oleh outlier. Jadi, Hubble loss ini adalah kompromi cerdas antara kecepatan konvergensi dan ketahanan terhadap data ekstrem. Nah, di sini tabel yang menunjukkan arsitektur tipikal MLP multi-layer perceptron untuk regresi. Nah, tabel ini menjelaskan pengaturan hyperparameter yang umum digunakan saat membangun model MLP untuk prediksi nilai kontinu seperti harga rumah, suhu, atau posisi objek. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel. Pertama ada input neuron. Nah, jumlah neuron input sama dengan jumlah fitur input. Nah, misal gambar 28 kali 28, maka hasilnya yaitu 784 input neuron. Kemudian hidden layer. Nah, hidden layernya itu tergantung kompleksitas masalah. Biasanya antara 1 sampai 5 hidden layer. Kemudian untuk neuron per hidden layer, nah di sini tergantung masalah juga. Umumnya 10 sampai 100 neuron per layer. Kemudian 1 neuron untuk tiap nilainya. Kemudian output neuron. Output neuron, 1 neuron untuk tiap nilai yang ingin diprediksi, yaitu contoh 1 untuk harga rumah. Kemudian hidden activation. Nah, umumnya pakai ReLU, bisa juga SeLU untuk stabilisasi jaringan. Kemudian output activation. Nah, tidak pakai aktivasi non, atau bisa ReLU, soft plus, sigmoid, atau tang, tergantung rentang output yang diinginkan. Nah, dan yang terakhir yaitu loss function. Nah, fungsi error seperti MSE, MAE, dan Hubble jika ada outlier. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat model untuk, nah contohnya itu misal kita ingin membuat model untuk memprediksi harga rumah berdasarkan yang pertama luas bangunan, kemudian jumlah kamar, lokasi, dan tahun dibangun. Nah, maka di sini input neuronnya itu ada 4 karena ada 4 fitur. Kemudian hidden layer, misal kita pakai 2 layer. Kemudian untuk neuron per hidden layer itu 64 dan 32 neuron, dan output
output neuronnya kita pakai 1 untuk memprediksi harga rumah. Nah, aktivasi hiddennya kita pakai ReLU, kemudian aktivasi outputnya non karena harga bisa bernilai bebas. Kemudian loss functionnya MSE atau Haber kalau ada banyak outlier pada data. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang classification MLP. Nah, multilayer perceptron juga bisa digunakan untuk tugas klasifikasi, terutama binary classification, klasifikasi 2 kelas, misalnya spam dan tidak spam, positif dan negatif, dan lain-lain. Sini kita hanya butuh 1 output neuron di layer terakhir, kemudian kita gunakan logistik sigmoid, activation function di outputnya, kemudian hasil output akan berada di antara 0 dan 1 yang biasa ditafsirkan sebagai probabilitas kelas positif. Nah, untuk mendapatkan probabilitas kelas negatif, cukup 1 dikurangi hasil output tersebut. Nah, untuk cara kerja MLP untuk klasifikasi biner atau klasifikasi 2 kelas, misalnya spam atau bukan spam. Nah, model MLP kita hanya butuh 1 neuron output saja di bagian akhir. Nah, kita pakai fungsi aktivasi sigmoid di neuron output. Kenapa? Karena sigmoid akan memberikan nilai antara 0 dan 1. Nah, jadi misalnya outputnya adalah 0,85. Artinya model memprediksi ada 85% kemungkinan bahwa input tersebut termasuk kelas positif. Nah, kalau kita butuh probabilitas kelas negatif, nah kita tinggal kurang 1 dikurang 0,85 jadi 0,15. Nah, cara ini membuat MLP jadi cocok untuk deteksi penyakit, klasifikasi emosi, dan lain-lain yang hanya punya 2 kemungkinan hasil. Nah, di sini intinya itu 1 output pakai sigmoid dan kita dapat probabilitas 2 arah. Nah, MLP juga sangat cocok untuk menangani multi-label binary classification. Untuk ini berbeda dengan multi-class classification karena setiap label diprediksi secara independen. Nah, contohnya misalnya kita ingin memfilter email masuk dan menentukan apakah email tersebut spam atau bukan spam, atau apakah email tersebut mendesak atau urgent atau tidak. Nah, karena kita ingin memprediksi 2 label secara terpisah, maka kita gunakan 2 neuron output. Masing-masing neuron memiliki fungsi aktivasi sigmoid. 1 neuron akan memprediksi probabilitas spam dan 1 lagi untuk urgent. Nah, karena ini multi-label, jumlah output tidak harus 1. Email bisa tidak spam atau tidak urgent, kemudian spam dan tidak urgent, tidak spam dan urgent, bahkan spam dan urgent. Nah, di sini jika setiap data hanya bisa masuk 1 kelas saja dari beberapa pilihan kelas, misalnya klasifikasi angka 0 sampai 9, maka itu disebut multi-class classification.
Nah, kita gunakan satu neuron output untuk setiap kelas, misalnya untuk 10 kelas pakai 10 output neuron. Kemudian gunakan fungsi aktivasi softmax di layar output. Nah, fungsi softmax akan mengubah output menjadi nilai antara 0 dan 1, memastikan total seluruh output sama dengan 1, jadi bisa ditafsirkan sebagai probabilitas untuk setiap kelas. Nah, contohnya jika model memprediksi bahwa gambar angka memiliki probabilitas 0,01 untuk kelas 0, kemudian 0,95 untuk kelas 8. Berarti model yakin gambar tersebut adalah angka 8. Nah, misalnya kita ingin membuat model yang bisa mengenali angka 0 sampai 9. Karena hanya satu jawabannya yang benar, kita gunakan multi-class classification. Nah, caranya kita gunakan satu neuron output untuk setiap kelas. Jadi untuk angka 0 sampai 9 kita butuh 10 output neuron. Lalu kita gunakan fungsi aktivasi softmax di layar output. Nah, multi-class seperti ini cocok untuk tugas-tugas seperti pengenalan wajah, klasifikasi objek, sampel deteksi, sampai deteksi tulisan tangan. Nah, di sini dapat dilihat encoding value and max for classification. Nah, di sini ada input layer. Pertama ada input layer. Nah, input berupa fitur, misalnya di sini X1 dan X2. Nah, dan lain-lain. Nah, setiap fitur diumpamakan ke semua neuron di layar tersembunyi. Ada juga bisa input bulatan dengan angka 1. Nah, kemudian untuk hidden layer. Nah, untuk hidden layer di sini neuron ini menghitung kombinasi linear dari input, lalu menerapkan fungsi aktivasi biasanya relu. Kemudian simbol menunjukkan proses penjumlahan bobot X input linear combination. Kemudian output layer. Nah, setiap neuron output menerima input dari semua neuron di hidden layer. Kemudian fungsi aktivasi yang digunakan adalah softmax, cocok untuk multi-class klasifikasi. Kemudian output akan berupa probabilitas yang jumlah totalnya sama dengan 1. Tiap neuron mewakili satu kelas, misalnya angka 0 sampai 9 jika klasifikasi digital. Nah, kemudian di sini dapat dilihat adalah tabel typical classification MLP architecture. Nah, di sini merupakan tabel arsitektur umum multi-layer perceptron untuk 3 jenis tugas klasifikasi. Nah, yang pertama ada hyperparameter binary classification, multi-label binary classification, dan multi-class klasifikasi. Nah, yang pertama itu ada untuk klasifikasi benar. Nah, di sini kita cuma perlu satu neuron output dan aktivasi sigmoid. Misalnya deteksi spam ya atau tidak. Nah, kalau multi-label kita punya satu neuron untuk setiap
Nah, di sini kita punya satu neuron untuk setiap label, misalnya satu neuron untuk spam atau tidak, dan satu lagi untuk question atau tidak. Nah, outputnya tetap sigmoid, tapi tiap neuron berdiri sendiri. Nah, untuk multi-class seperti klasifikasi angka 0 sampai 9. Nah, kita pakai satu neuron untuk setiap kelas, lalu aktivasi softmax di output supaya hasilnya jadi probabilitas yang jumlahnya 1. Nah, semua tugas ini pakai loss function yang sama, cross entropy, karena cocok untuk memprediksi probabilitas. Nah, jadi tergantung jenis tugas klasifikasi, kita hanya perlu menyesuaikan jumlah neuron output dan fungsi aktivasinya. Sekian penjelasan materi dari saya tentang the multi-layer perceptron and propagation, kemudian regression MLPS dan classification MLPS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.